Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, sesuai judul dan juga thumbnailnya dan juga video yang sekarang teman-teman tonton ya tampilannya. Di sini gua udah buka sebuah website Launchpad namanya lunapad.co. Di sini gue bukan mau mereview project ini ataupun menyarankan menggunakan Launchpad ini ya. Di sini mungkin gue akan lebih mengkritik dan menyarankan teman-teman untuk segera menghindari Launchpad seperti ini. Ya, jadi kemarin itu ada beberapa berita yang keluar ya tentang launchpad si Lunapad ini. Jadi ada dua faktor utama yang membuat gua kenapa gua harus membuat video ini dan segera menyarankan teman-teman untuk menghindari launchpad ini, apalagi kalau teman-teman masih punya tokennya gitu loh. Nah, jadi Lunapad ini bisa dibilang adalah sebuah launchpad ya, seperti launchpad-launchpad desentral lainnya. Yang membedakan adalah Lunapad ini memang untuk sistem stakingnya itu dia bisa dibilang masih murah ya, untuk tiringnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat Lunapad di CoinMarketCap dia udah ada ya, tikernya itu Lunapad atau Lunapad di sini StripPad ya. Dia rankingnya 4115 jaringan Binance Smart Chain, harganya 0,007 ya. Ini lagi hijau karena volumenya juga kecil di angka 131. Kalau kita lihat chartnya pun juga bisa dibilang sangat menyeramkan ya. Jadi di sini dia punya total supply 100 juta. Nah, tapi gue bukan mau review tokennya. Yang gue review adalah ketidakprofesionalitas dari tim Lunapad. Ya, jadi Lunapad ini bisa dibilang timnya ini benar-benar nggak profesional dan merugikan para investor. Baik investor pengguna Lunapad maupun investor project yang launching di Lunapad atau melakukan raise fund ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya bacaannya Lunapad is peer-to-peer innovative Lunapad to launch new project in Terra Luna ecosystem and Binance Smart Chain. Oke. Jadi di website sendiri dia udah bilang dia ini adalah launchpad untuk project di jaringan Terra Luna dan juga BSC. Dan kalau kita baca di CoinMarketCap juga di sini dia juga udah bilang bahwa dia ini adalah launchpad untuk project di Terra Luna ecosystem dan juga Binance Smart Chain. Nah, yang membuat gua nggak suka pertama adalah dia ini nggak berani bertanggung jawab atau bisa dibilang dia ini kabur gitu loh dari kasus yang ada kemarin. Jadi kemarin teman-teman udah tahu kasus Terra Luna untuk ticker token Luna dan juga UST, di mana project-project lain yang berada di jaringan Terra Luna ini mereka berusaha untuk survive, tapi di sini Lunapad malah bilangnya Lunapad ini nggak ada hubungan sama sekali dengan Terra Luna dan dia ini tidak terkoneksi dengan Terra Luna. Jadi dia kayak lepas tangan gitu aja gitu loh. Dan fokus dia Lunapad ini ada multi-chain launchpad support untuk BSC, Solana, Ethereum, Terra, Matic Chain dan lain-lain kayak gitu. Ya, jadi di sini lucu aja ya karena dia ini nggak mau terlibat kayak gitu. Nah, terus ini sih sebenarnya nggak terlalu parah lah. Oke lah kalau lu pengen lepas dari project yang memang sekarang ini lagi bahaya istilahnya kan lagi kena musibah gitu. Nah, yang gua nggak suka yang kedua adalah ini paling parah. Jadi si Lunapad ini kan untuk launchpadnya ini sebenarnya udah banyak project yang masuk gitu kan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada beberapa logo ya. Di sini ada logonya itu our partnernya ada di File, Five Ayer, Mecha Chain, Creo Engine, Playpad dan lain-lain. Nah, di antara semua project ini ternyata mereka ini sering melakukan penjualan token ya. Token apa yang dijual? Token yang untuk hak milik para investor gitu loh. Jadi contoh, kita ambil contoh. Misalnya, Defiant melakukan penjualan token di Lunapad. Otomatis, tim dev akan mengirimkan token mereka ke tim Lunapad. Nantinya, Lunapad akan mendistribusikan token tersebut ke para investor sesuai jadwal vestingnya. Nah, ini sebenarnya pernah gue bahas di grup gue dulu ya, beberapa bulan lalu di Cryptosias ya, bahwa gue ada ketakutan untuk venture capital maupun launchpad, mereka ini memiliki kekuasaan di mana mereka ini bisa menjual token-token yang belum dicairkan ke para investor atau para kontributor. Ya, contoh kita ikut di File, vestingnya TGE 5%. Oke, TGE kita dibagikan oleh tim Lunapad sebesar 5%. Tapi 95% ini tidak dikunci, melainkan digunakan oleh Lunapad untuk menjual di market. Ya, jadi ketika listing, token ngepam biasanya kan naik beberapa persen, itu dijual oleh Lunapad.
Ya, artinya mereka dapat token gratis ini mereka jual, mereka dapat keuntungan, habis itu mereka beli lagi tokennya di bawah, dan mereka akan distribusikan ke para kontributor. Nah, ini kan licik kan sebenarnya kan. Mereka merugikan, yang pertama, merugikan si projectnya. Harga token projectnya hancur otomatis, padahal projectnya bagus. Dan kedua, yang dirugikan adalah investor, karena harga tokennya hancur, ya setelah vesting selanjutnya ya pasti harga tetap di bawah. Dan yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pasti developer, karena harganya hancur, nggak bisa dijaga gitu loh. Nah, itu dampak jahatnya dari launchpad-launchpad seperti ini, merugikan investor dan juga projectnya apalagi gitu kan, kena food, kena serang. Padahal yang salah adalah launchpad-nya gitu. Yang oknum lah bisa dibilang. Nah, kenapa gue bilang hal ini terjadi di Lunapad? Karena ini terjadi pada Creo Engine. Ya, untung ya Creo Engine ini teliti mengecek setiap transaksi yang terjadi ya, dan juga Denny ngecek BSC scan ini benar-benar teliti banget. Akhirnya ketahuan bahwa Lunapad ini melakukan penjualan token Creo Engine secara besar di exchange Maxi Global. Ya kan, karena dia pertama listing Creo itu di Maxi Global gitu, dijual, keuntungannya diambil ke Lunapad, habis itu mereka buyback kembali ketika Creo udah turun. Nah, apakah ini terjadi ke project-project lain yang sudah listing? Jawabannya mungkin sangat bisa terjadi. Cuma nggak ketahuan gitu loh. Ya, kemungkinan besar terjadi pada project-project lainnya. Tapi cuma yang nggak ketahuan, baru ketahuan di Creo Engine. Kayak gitu. Ya, jadi ini bahaya banget, dan gue rasa banyak sekali launchpad-launchpad lainnya yang melakukan hal yang sama. Jadi kita harus benar-benar teliti memilih launchpad yang profesional, yang tidak merugikan kita, maupun developer. Kayak gitu. Ini kan ibaratnya ya, udahlah ibaratnya kalau misalnya amit-amit Creo Engine harga tokennya di bawah harga IDO, hancur banget. Yang disalahkan pasti timnya Creo Engine gitu loh. Dan tentu saja ini merugikan kita selaku kontributor kalau teman-teman ada ikut alokasi di Creo Engine. Ya. Nah, buktinya dari mana? Buktinya ada di Medium officialnya Creo Engine. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Silakan teman-teman buka dan teman-teman pelajari. Ya, dan kasus ini sebenarnya gue udah tahu dari kemarin-kemarin, tapi memang gue belum berani announcement, belum berani cerita ke siapa-siapa. Kenapa? Karena pihak tim Crew Engine masih berusaha meminta itikat baik dari pihak Lunapad. Tapi ternyata itikat baik tersebut tidak ditanggapi dan tidak dihargai. Akhirnya mau nggak mau Crew Engine pun membeberkan masalah tersebut gitu loh. Ya, jadi bisa dibilang Lunapad ini sangat jahat dan tidak bertanggung jawab. Oke, nah di sini teman-teman bisa baca ya, pada 4 Mei 2022, Crew Engine meluncurkan tokennya untuk pertama kalinya di dua bursa, yaitu MEXC dan juga PancakeSwap. Dan sesuatu terjadi di antara Crew Engine dan Lunapad. Jadi pada tanggal 28 April ada dua SAF. Jadi apa itu SAFCO? SAF itu adalah sebuah perjanjian atau agreement antara pihak developer dengan pihak kontributor, yaitu launchpad-nya misalnya. Ada perjanjian di sana, ya. Jadi perjanjian ini ditandatangani antara Creo Engine dan tim Lunapad, ya, untuk raising funds senilai 25.000 US dollar dan alokasi token untuk pre-public sebesar 50.000 US dollar. Jadi yang private-nya itu 25.000, untuk IDO-nya 50.000. Kayak gitu ya. Jadi totalnya 75.000 gitu loh, dengan private dan juga public. Habis itu, salah satu pendiri Launchpad meminta token untuk diberikan di portal vesting Launchpad. Nah, tim Crew Engine menyetujui uh, dengan beberapa syarat, yaitu Launchpad harus mematuhi ketentuan proyek mengenai jumlah, waktu, dan tanggal TGA yang disetujui di Launchpad tersebut. Lalu pada hari listing, Launchpad meminta tim untuk memasukkan alamat dompetnya ke whitelist. Alasannya adalah agar dia bisa mentransfer beberapa token ke bursa Maxi Global. Tapi tim Crew Engine menolak permintaan tersebut. Ya, jadi memang dari Launchpad-nya si Lunapad udah meminta nih untuk alamat wallet itu dimasukin ke dalam whitelist-nya supaya dia bisa ngirim token Creo-nya ke exchange kayak gitu. Oke. Nah, setelah si Creo Engine-nya menolak ya, habis itu si Creo ini mengamati nih di marketnya gitu kan, di pasar. Nah, terus mereka melihat di Maxi Global ya, di exchange itu ada pertukaran yang signifikan ya, artinya ada penjualan besar-besaran oleh beberapa alamat dompet atau wallet yang menjual Creo Engine dalam jumlah tinggi. Nah, habis itu timnya mulai menyelidiki masalah ini. Habis itu, kenapa mereka curiga? Karena
si tim Creo ini tuh eh, merasa bahwa TGE token yang cair pada hari itu diperdagangkan itu melebihi batas yang tidak seharusnya. Misalnya contoh gini, kita setting TGE misalnya maksimal 5 juta token yang akan ditransaksikan pada hari itu. Tapi ternyata anehnya dari 5 juta berubah misalnya jadi 7 juta. Itu kan aneh gitu. Dari kita developer misalnya tentuin 5 juta, ternyata yang beredar itu 7 juta. Lalu sisanya dari mana ini? Gitu kan logikanya. Nah, akhirnya timnya ini menemukan bahwa semua alamat dompet adalah milik Lunapet dan semua token Creo di angka 1.539.576 Creo token yang dijual Launchpad seharusnya merupakan token pribadi. Kami juga menemukan bahwa masih ada 238.994 token Creo yang tersisa di alamat Maxi mereka dan 500.000 token Creo di dompet BEP20 mereka. Nah, habis ini si tim Creo dengan cepat mengkonfirmasi tim Launchpad di grup Telegram mereka untuk meminta penjelasan dan tindakan tersebut. Lalu salah satu pendiri ya dari Launchpad Lunapad itu memverifikasi bahwa penjualan besar-besar memang dilakukan oleh mereka. Jadi ini mereka ngaku gitu loh kalau gue memang menjual tokennya. Dan itu terjadi karena kami, nah ini alasan dari si Lunapad adalah menjual saham besar saat listing dan saat berdagang, yang sama sekali tidak salah. Jelas-jelas itu salah. Kenapa? Karena lu menjual hak milik orang lain. Ya punya orang lain lu jual gitu loh. Ya, jadi ini benar-benar uh, fatal lah bisa dibilang. Nah, dalam situasi kacau ini, kami memutuskan untuk memasukkan alamat BP20-nya ke dalam blacklist menggunakan fitur smart contract, memastikan token 500.000 Creo tidak akan dibuang juga atau dijual. Ya, jadi Creo ini memang langsung cepat, langsung alamat si si Lunapad-nya yang masih ada 500.000 itu, address-nya itu dimasukin ke blacklist, jadi nggak bisa ngejual token lagi. Gitu loh. Ya, habis itu kami kemudian menemukan bahwa mereka mencoba mengirim token ke alamat lain 2 kali tetapi gagal. Untungnya dia udah masukin blacklist, jadi si Lunapad mau mindahin tokennya atau ngejual tokennya itu udah nggak bisa gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, habis itu tim kami meminta salah satu pendiri Launchpad untuk membeli semua token yang telah mereka jual. Nah, ini adalah permintaan itikat baik dari tim Creo kepada Lunapad. Ya, kita minta si Creo-nya nih minta untuk lu buyback dong, ya, karena lu udah ngejual nih, lu harus balikin kondisi market gitu ibaratnya. Nah, namun si pihak Lunapad ini mereka menolak, terus memberikan pernyataan. Ya, pernyataannya apa? Jika MM dan tim Anda menghasilkan uang saat pembelian publik, ya, atau pre-public, lalu mengapa kami tidak dapat menghasilkan keuntungan sebagai kami adalah pendukung awalmu, sobat? Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi si tim tim Luna PT ini ibaratnya kan dia kerjasama dengan Creo dari awal gitu kan. Nah, mereka ini mikirnya ya nggak apa-apa gue jual buat keuntungan gue gitu loh. Kan gue udah dukung project lu dari awal. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu caranya, ya. Nah, habis itu si co-foundernya juga mengatakan ini co-founder dari Lunapad ya, menjual 1 atau 2 juta token Creo sementara ada 34 juta token Creo yang diperdagangkan di pasar tidak akan mempengaruhi apapun. Jadi menurut Lunapad nih, gue jual 1 atau 2 juta token Creo yang nggak ada harusnya di market nggak apa-apa lah, nggak ganggu harga gitu loh. Padahal ini jelas-jelas mengganggu harga. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun token yang dijual yang di luar dari flow-nya, itu akan mempengaruhi harga. Efek domino, ya, itu efek domino. Ya, jadi jelas-jelas ini udah ada pernyataan dari co-founder Lunapad secara langsung, kayak gitu. Nah, habis itu akhirnya si apa Creo Engine-nya itu debat nih, argumen nih sama si Lunapad gitu kan. Ibaratnya, nah habis itu membujuk mengembalikan sisa dana yang dimiliki oleh Creo. Ya, sisa dana sebesar 50.000 US dollar dari penjualan pra-public gitu loh. Nah, ini belum dikirimkan ke tim Creo. Nah, pemilik Launchpad peluncuran mengusulkan agar dia mengirimkan kembali dana 50.000 US dollar kepada Creo dan menutup masalah ini. Jadi ibaratnya si Lunapad ini udah takut nih kalau ini bakal di announcement ke publik gitu loh. Takut mereka di vote atau diserang atau Lunapadnya udah nggak dipercaya. Dengan cara apa? Dengan cara menutup mulutnya Creo Engine, membayar 50.000 US dollar.
ya. Nah, untungnya ya CryEngine nggak semerta-merta tergiur dengan duit segitu doang dan menghancurkan proyeknya sendiri. Akhirnya ya terciptalah announcement seperti ini, medium seperti ini bahwa Creo ngasih tahu kita gitu loh bahwa ya Lunapad melakukan hal-hal sekeji ini gitu, nggak etis ini kayak gini. Ini merusak sekali untuk project dan juga investor gitu loh, ya. Setelah itu, Launchpad mentransfer dana kepada CryEngine, dan CryEngine meminta Lunapad untuk mengembalikan semua token yang tersisa ya kepada mereka sebanyak 238.994 Creo dan juga 500.000 Creo token di daftar blacklist tersebut. Ya, jadi si Creo ini minta balik tokennya gitu loh. Ya. Habis itu, Creo juga menawarkan salah satu pendiri Launchpad untuk menyerahkan semua token yang tersisa di Unicrypt mengikuti perjanjian yang telah dibuat sejak awal atau di SAFT ya. Nah, si Lunapad-nya menolak ide tersebut dan menyarankan si Creo untuk ambil 238.000 Creo dan di lock selama 12 bulan linear vesting. Sedangkan untuk token Creo yang tersisa, mereka akan membukanya untuk mengklaim. Ya, jadi kurang lebih dia nggak mau terima solusinya lah. Nah, salah satu pendiri si Lunapad melanjutkan dengan mengatakan sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran, yaitu pasangan timnya si Creo dan market makernya Creo menghasilkan banyak uang dari proyek ini dan jika pendiri si Lunapad-nya ini menghasilkan uang, masalahnya apa? Gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya gini, jadi si Lunapad-nya bilang kayak gini ke teman-teman ya, ke kalian gitu loh. Lu ngasilin duit yang banyak dari project lu dan market maker lu juga menghasilkan banyak uang dari project tersebut. Nah, terus kalau dari CEO kita ini menghasilkan uang, masalahnya di mana? Kan kita sama-sama dapat untung. Nah, kurang lebih itu statement yang diberikan oleh Lunapad kepada tim CryEngine. Kayak gitu. Ya. Nah, timnya CryEngine menjawab bahwa masalah besar adalah mereka melanggar SAF dan itu benar. Ya memang nggak boleh dong, karena dari awal kan udah ada perjanjian lu nggak boleh jual token, kecuali di SAF tertulis kalian diizinkan untuk menjual token tersebut. Kayak gitu. Ya, jadi ini benar-benar sangat tidak bertanggung jawab. Nah, habis itu co-foundernya menjawab dengan, bro, saya bilang lupakan saja dan luangkan waktu dan putuskan dengan bijak. Saya akan menghadiri rapat sekarang dan akan menyusul Anda dalam beberapa jam. Jadi ya, dia bodo amat tuh lepas tangan gitu ya dari tim Lunapad-nya. Nah, habis itu beberapa jam kemudian, si CryEngine meminta mengembalikan 238.994 total token Creo yang tersisa. Ya, dan dia setuju. Tetapi hanya jika si CryEngine akan melanjutkan kasus ini dan mengakhiri dengan damai. Nah, habis itu Creo-nya menjawab dengan ya, dan kami tidak akan membahas tentang ini lagi denganmu. Dia kemudian mengirimkan kembali token Creo yang tersisa dan kami belum berbicara dengan mereka sejak itu. Jadi kesimpulan dan bukti, kami memperoleh kembali 238.994 Creo dan $75 dana penjualan token yang tersisa. Alamat BP20 yang mereka miliki, sisa 500.000 token Creo masih masuk daftar hitam hingga saat ini. Jadi yang 500.000 token Creo itu belum diterima oleh tim CryEngine, belum dikembalikan, tapi masuk ke dalam blacklist. Artinya, tim Lunapad nggak akan bisa menjual atau mentransfer 500.000 token itu. Otomatis ya, kalau sampai ini nggak kelar, maksudnya udah nggak lanjut lagi dan ini gitu-gitu aja, ya artinya 500.000 ini udah auto burning gitu loh. Auto dilupakan, ya kan? Nah, alamat penerimanya ada di sini, udah jelas semua, teman-teman bisa dibaca di BSC Scan. Ya, jadi pihak CryEngine pun sudah memberikan seluruh bukti yang udah dikumpulkan. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu nih alamat walletnya, address-nya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di BSC Scan. Jadi intinya ini semua adalah dari Luna gitu. Lunapad ya, bukan Terra Luna ya. Nah, ini dari pihak tim CryEngine bisa dibilang apa ya? Dia kayak cerita sih pikirannya sendiri gitu kan. Nah, jadi hebatnya blockchain adalah semua transparan dan dapat dilacak gitu loh. Jadi ya mungkin kalau ini blockchainnya private atau anonim, ya tim Creo nggak akan tahu hal ini terjadi gitu ya. Tapi karena hebatnya blockchain ini adalah transparan, kita bisa nge-track semua, ya akhirnya ketahuan bahwa mereka menjual token. Habis itu yang kedua adalah melanggar SAFT atau perjanjian, ini adalah merupakan tindak kejahatan besar. Ya ibaratnya lu udah ada perjanjian dengan orang lain, terus lu melanggar janji tersebut demi keuntungan pribadi, itu udah merupakan tindakan kejahatan.
Ya, habis itu yang ketiga menjual token yang tidak diinvestasikan. Ingat ya, tidak diinvestasikan. Jadi mereka ini menjual token punya orang gitu loh. Ya, jadi ini udah perbuatan jahat banget memanfaatkan aset orang. Nah, ini juga nomor tiga ini adalah yang gue sangat takut ya. Jujur dari kemarin, dari minggu-minggu lalu tuh gue udah takut dengan masalah ini. Kenapa? Karena gue melihat banyak sekali, yang pertama adalah launchpad-launchpad yang memang tidak melakukan lock atau vesting dengan jujur gitu loh ibaratnya. Ya, seperti yang tadi gue bilang, mereka bisa menjual token itu kapan saja dan di mana saja. Itu dari segi launchpad. Jadi otomatis launchpad bisa menghancurkan harga token. Ya, lalu yang kedua adalah venture capital. Ada beberapa oknum, gue nggak bilang semua venture capital, ya, karena tujuan venture capital adalah jembatan penghubung antara project dengan para kontributor retail, ya. Tapi ada beberapa venture capital oknum jahat, ya, yang melakukan hal yang tadi gue bilang. Jadi ketika dia menerima token dari para developer, mereka ini menjual tokennya ke market, ya. Habis itu ketika harga turun, mereka serok lagi di bawah dan baru mereka distribusikan ke para holder. Nah, para holder pasti, para kontributor pasti bingung dong, kok harganya turun? Nah, VC-nya cuma bisa bilang, ya kan semua didistribusi, hari ini jadwal distribusi, pasti harganya turun dong, karena token yang berada di market lebih besar daripada orang yang mau beli. Simple, nggak ketahuan, ya kan, dengan alasan seperti itu. Ya, padahal ini turun karena hasil aksi jual beli dari venture capital tersebut. Jadi teman-teman, silakan lebih teliti lagi kalau teman-teman mau investasi atau melakukan kontribusi ke proyek-proyek baru, teman-teman pastikan analisa ya, si proyek tersebut tuh kerjasama dengan venture capital mana aja dan kerjasama dengan launchpad mana aja. Hindarilah proyek-proyek yang memiliki launchpad-nya itu banyak ataupun venture capital yang banyak. Karena ya semakin banyak venture capital atau launchpad, maka kemungkinan hal seperti ini terjadi semakin besar. Kita nggak tahu mana launchpad yang benar-benar bagus, mana yang enggak. Mana yang benar-benar jujur, mana yang hanya nyari untung aja, kayak gitu. Ya, jadi ini sangat tidak manusiawi ya, banget gitulah. Jadi sisanya sih teman-teman tinggal baca-baca aja ya di sini ya. Ini ada lengkap. Paling teman-teman buka aja linknya, nanti akan gue taruh di deskripsi video. Tapi dalam bahasa Inggris ya, ini kan gue translate nih pakai Google. Jadi teman-teman kalau bingung ya tinggal translate aja pakai Google kayak gue gini. Oke? Ya paling sampai sini aja videonya. Baik lagi, gue sangat apa ya, membenci dan mengecam aksi-aksi hal seperti ini yang dilakukan oleh Lunapet. Ini merupakan tindakan kejahatan, ya, ini sangat jahat sekali, dan juga beberapa oknum launchpad lainnya maupun venture capital lainnya yang belum ketahuan, belum ketangkep, ya. Ibaratnya akal bulusnya ini masih berhasil, ya. Gue sangat mengecam tindakan seperti itu. Begitu teman-teman menemukan hal yang seperti itu dan ada buktinya, silakan laporkan segera atau buat viral lah. Ya termasuk cara gue ini ya buat supaya teman-teman tahu dan teman-teman bisa terhindar dari hal-hal seperti ini, ya. Jadi mungkin bisa dibilang tujuan gue di sini ingin menghancurkan project Lunapet, tapi ya di sini tujuan gue menghancurkan project ini adalah ya demi kebaikan kita bersama, bahwa oh ada loh launchpad yang hanya mencari keuntungan seperti ini, melakukan tindakan kejahatan gitu kan. Ya, jadi semoga video ini berguna buat teman-teman, menambah wawasan buat teman-teman bahwa ada launchpad atau VC yang melakukan hal jahat seperti ini, dan semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.